Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia kepada siswa-siswi yang saya cintai. Baik saja kita mulai materi sebagai kelanjutan dari yang sebagai pengantar yang sudah saya sampaikan. Ini masuk ke part 2 yaitu struktur madrasah dan kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh Sujai, saya sendiri sebagai wakil bidang kurikulum yang disampaikan pada tanggal 13 Juli 2020. Baik, kita lanjut saja. Pada hari ini, yang pertama adalah biografi sebagai pengantar. Ya, nama adalah Sujai SPDI, tanggal lahir Serang 15 Oktober 1974, jabatan wakil bidang kurikulum MTS Madrasah Al Hidayah. Riwayat pendidikan SD tentunya 6 tahun, tidak dicantumkan di sini. Setelah SD masuk yang pertama Pondok Pesantren Al Inayah, ini selama 6 tahun. MTS Al Inayah Cilegon 3 tahun. Eman 1 Serang 3 tahun, jadi semuanya ini 6 tahun. Tahun lulus sekitar 1994, baru melanjutkan ke Diploma 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu dilanjutkan dengan S1 Staiza Sekolah Tinggi Agama Islam Aziyadah Jakarta, dan nomor HP atau WA 081 310 386 319. Oke, next. Lanjut ke materi selanjutnya. Sudah, ini baru yang selanjutnya struktur Yayasan Al-Madinah. Struktur Yayasan Al-Madinah di sini saya tulis ini pada tahun ajaran 2018-2019. Ketua Yayasan Dr. Andes Haji Maurdi, ini sudah ketiga. Yang pertama itu adalah dulu ketua yayasan kita, Allah yarham, Kiai Haji Madinah bin Haji Namat. Terus setelah beliau wafat digantikan oleh yang kedua, guru kita almarhum Kiai Haji Abdurrahman Madinah. Yang ketiga sekarang ini Dr. Andes Haji Mahurdi. Kepala madrasah Ibu Dr. Anda Rodema. Wakil kepala adalah saya sendiri. Pembina OSIS ini Ahmad Tobari, ini periode sebelumnya, sekarang sudah diganti dengan Nur Lu'il Lutfiyah. Dan selanjutnya, susunan sekretaris nanti dalam kepengurusan OSIS itu ada 2, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara. Next. Terus bidang dan tugas OSIS diantaranya sekretaris bidang IMTAK, sekretaris bidang bela negara, sekretaris bidang kepemimpinan, sekretaris bidang kependidikan, sekretaris bidang jasmani, dan sekretaris bidang seni. Lanjut. Materi pembelajaran MTS Al Hidayah, apa saja materinya yang disampaikan nanti di dalam selama menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah. Ada perbedaan ketika anak-anak kita bagi yang baru kelas 7. Kalau dulu saat di MI ataupun di SD, itu kita ketemu dengan satu guru yang mengajar beberapa materi. Tetapi di MTS atau SMP, maka
disebut dengan guru bidang studi. Jadi satu bidang studi itu satu guru. Jadi satu hari itu bisa ketemu dengan 3-4 guru. Di antara mata pelajarannya itu adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan kelompok B-nya Seni dan Budaya, PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Prakarya, dan BTQ. Ada satu lagi nih, Muhadharah, yang dilaksanakan secara rutin malam Jumat di Pondok Pesantren Al-Hidayah, pimpinan Ananda Al-Ustadz Zaki Mubarak, yang sudah dilaksanakan, sudah berjalan 2 tahun ini. Perbedaannya SMP dan MTS, kalau di SMP itu, ini kelompok A di sini adalah PAI, Pendidikan Agama Islam, 2 jam, itu hanya 2 jam, jadi mencakup semua. Kalau di MTS itu yang PAI ini dijabarkan menjadi 5 mata pelajaran, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Itu perbedaan. Oke, lanjut. Ini untuk materi pelajaran MA Al-Hidayah. Sama di sini. Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, sampai PJOK dan Prakarya. Cuma perbedaannya di sini, di peminatan. Ada 3 peminatan di sini, ya. Peminatan matematik dan ilmu alam atau jurusan lah, kalau sekarang itu kita kenal dengan jurusan. Ada jurusan IPS dengan mapel geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan jurusan bahasa dan budaya. Untuk di Madrasah Sanawiyah di sini adalah jurusan IPS. Jadi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Next, untuk penilaian hasil belajar itu pertama adalah fungsi penilaian formatif dan sumatif untuk memantau kemajuan belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan memantau hasil belajar. Tujuannya adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Ini nanti dengan ada penilaian, ya, bisa dipantau. Menetapkan ketutasan penguasaan kompetensi, ketutasan, karena nanti ada KKM. Nanti ketutasannya sampai di mana, itu ketika tidak mencapai KKM nanti akan diadakan remedial. Penetapan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Nah, ini nanti ada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, ini bisa lebih dahulu. Sementara ada juga siswa-siswa yang mempunyai kemampuan yang sedikit tertinggal. Nah, ini nanti akan berdasarkan. Terus memperbaiki proses pembelajaran. Oke, next langsung. Prinsip-prinsip penilaian itu adalah sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi betul-betul benar, ya, sesuai kemampuan siswa. Terus yang kedua adalah objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi bukan berarti dia anaknya, saudaranya, keponakannya, lalu nilainya tinggi, tidak. Jadi penilaian akan benar-benar objektif sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan instrumen penilaian nanti yang akan dibuat oleh guru. Terus adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta sosial dan gender. Nah, ini kalau misalnya di madrasah terdapat salah satu tipe siswa misalnya yang berlatar belakang berkebutuhan khusus. Nah, ini adil. Penilaiannya tentunya kalau siswa yang berkebutuhan khusus itu tidak sama dengan siswa yang normal. Perbedaan latar belakang agama, misalnya ada dari non-muslim, ya, yang bukan muslim. Nah, ini nanti juga penilaiannya adil, tetap sesuai dengan
latar belakang agama, dan tentunya pihak sekolah juga harus memberikan memfasilitasi bagi siswa yang memang misalnya ada yang berlatar belakang agama yang berbeda. Suku, budaya ada, status sosial, miskin kaya misalnya itu tetap sama. Terus terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian itu salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selama proses kegiatan pembelajaran dari sikap, perilaku, spiritual, keterampilan, itu akan menjadi penilaian. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, nanti terbuka di sini hasil dari setiap tes yang dilakukan oleh setiap guru, maka bisa dilihat hasilnya dan nanti bisa dibuktikan di dalam buku raport. Itu nanti akan jelas. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi yang menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi menyeluruh dan berkesinambungan, menyeluruh dari sikap, sosial, terus spiritual, keterampilan, pengetahuan, dan berkesinambungan. Sampai ini tidak berarti kalau sudah lulus itu sudah tidak diperlukan lagi pengetahuan itu, sikap itu. Terus sekalipun sudah keluar dari madrasah, itulah yang diharapkan oleh sekolah. Sistematis, penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Beracuan kriteria, ada kriterianya dan akuntabel. Lanjut. Ruang lingkup penilaian diantaranya adalah penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Nah, sikap, rasa syukur, rasa hormat, saling tolong, tenggang rasa. Aspek pengetahuan dari seluruh materi yang disampaikan nanti ada tes tulis, tes lisan. Aspek keterampilan, keterampilan berbicara, keterampilan mendemonstrasikan bahasa, keterampilan menulis, banyak sekali. Lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, instrumen penilaian ini bisa berupa tes, pengamatan, penugasan perorangan. Tes ini bisa tes tulis, tes lisan, ya. Pengamatan ini setiap pendidik mengamati setiap siswa saat belajar. Sejak dia datang di sekolah sampai dia cara bertanya, bagaimana kerjasamanya dengan tim, dengan kelompok, ya. Apakah dia pasif atau aktif, nanti ada pengamatan dan di sini ada nilai penugasan perseorangan, misalnya ada tugas perorangan membuat identitas, banyak sekali, atau juga tugas kelompok berbentuk peserta lain sesuai dengan kelompok. Terus instrumen penilaian itu bisa nanti berbentuk ujian madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Ya. Mekanisme penilaian belajar. Perencanaan strategi nanti dengan RPP. RPP ini nanti akan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau kombinasi dasar. Dengan aspek sikap dilakukan melalui observasi, nih pengamatan. Sikap anak seperti apa akan diobservasi, akan diamati setiap kali siswa datang di sekolah. Sebagai sumber informasi, pelaporan menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru, dan ini nanti akan tercantum di dalam buku raport. Lanjut, hasil penilaian mencapai pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Nanti di dalam buku raport ini bisa dilihat pengetahuannya dapat berapa, ya, predikat keberapa, deskripsinya apa.
Misalnya si Andi sudah cukup dalam membaca Al-Quran, hanya saja bla 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 bla, dan itu nanti akan ada deskripsinya. Terus penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, terus penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek. Nih keterampilan, praktek pidato, praktek baca Al-Quran, praktek wudhu, praktek sholat, produk, hasil karya, proyek, kumpulan, portofolio, dan teknik lain yang sesuai. Lanjut. Ke hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Nanti ada angka, ada deskripsi. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh setiap guru. Misalnya, mata pelajaran matematik KKM-nya 60. Contoh ya. Berarti guru menyampaikan materi pembelajaran matematik ini, lalu nanti dia mengadakan penilaian, baik itu tes, lisan, tes tulis, keterampilan dan lain sebagainya. Nanti bagi siswa yang mencapai nilainya di bawah 60, artinya di bawah KKM, nanti harus ada pelajaran remedial. Jadi letaknya misalnya siswa yang bernama Andi kelemahan di bidang apa, di dalam KD berapa ya. Apakah tentang pengurangan atau tentang penjumlahan. Disitulah nanti yang diulang. Jadi tidak semua pelajaran, hanya dalam KD-KD tertentu saja yang diulang oleh guru. Lanjut. Kenaikan kelas. Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas. Penilaian pendidik ini nanti macam-macam penilaiannya tadi ya. Ada penilaian observasi, pengamatan, baru melalui tes. Itu salah satu instrumennya adalah tes, bisa tes tulis, tes lisan, ya, praktek, dan lain sebagainya. Itu untuk acuan kenaikan kelas. Yang kedua, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas, dan atau sikap belum baik. Jadi bila peserta belajar mendapatkan nilai paling sedikit 3 dari mata pelajaran ini belum tuntas, ya, 3 mapel ini pada pengetahuan ini, keterampilan ini belum, tidak mengikuti, maka tidak naik kelas, ya. Jadi harus ikut, sekalipun nanti kalau sudah ikut di bawah KKM misalnya, itu bisa dilakukan remedial. Tapi kalau dia tidak ikut atau keterampilannya itu sikap belum baik, jadi minimal predikatnya itu adalah baik, jangan sampai tidak baik atau kurang. Jadi itu satu, kalau paling sedikit 3 mapel itu belum tuntas. Yang kedua adalah keterampilannya, sikapnya itu adalah belum baik, maka dinyatakan tidak lulus. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 itu adalah tidak berlaku bagi peserta didik SDLB yang luar biasa. Kalau misalnya ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, terus dia belum tuntas atau sikapnya belum baik, maka itu tidak termasuk. Ini adalah bagi kita yang normal, begitulah. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Selamat bergabung dan semoga sukses. Tetap berusaha dan berdoa. Kita dalam rangka mengikuti matsama ini, apa yang sudah saya sampaikan ya sekitar 20 menit lebih.
Materi-materi itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat difahami. Dan sekali lagi, sebagai pedoman, kita nanti akan masuk sekolah ya. Jadi selama pandemik atau selama masih zona merah, maka kita akan mempersiapkan belajar atau KBM-nya itu melalui daring atau virtual. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan lagi, bagi siswa-siswi baru saat mendaftar di sekolah, yakinkan kita mencantumkan nomor handphone WA yang aktif, karena ini akan dibuat grup untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Walaupun memang ini beberapa sekolah sudah ada yang melakukan e-learning. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi pembuatan RPP, jadi guru siswa semuanya masuk ke dalam web e-learning. Nah, disitulah nanti bisa belajar melalui virtual ya. Jadi tugas-tugas, kalau siswa itu tugasnya di situ, belajarnya ya, membaca materi-materinya, dan bagi guru juga nanti dari RPP-nya, tujuan pembelajaran, semuanya ada di situ. KI dan KD-nya sudah ada di dalam e-learning. Ya, tentunya ini butuh proses yang cukup ya untuk mempersiapkan ini. Gurunya memasukkan KI KD ya, terus tapi mudah-mudahan kita semua juga nanti bisa mengikuti dengan metode e-learning, tapi juga kita sementara ini kita siapkan saja grup WA untuk sementara kita belajar melalui jarak jauh PJJ. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Ketika kita tidak bisa melakukan dengan semua, maka bukan berarti kita meninggalkan. Kita tetap melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian barangkali materi Matsama pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan selamat belajar, selamat mengikuti Matsama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.